the tide. I will protect you from all around you. I will be here, don't you cry. For one so small, you seem so strong. My arm will hold you, keep you safe and warm. This bond between us can't be broken. I will be here, don't you cry. Surat terbuka untuk seluruh jajaran pemerintah, lembaga kemanusiaan, dan orang-orang yang mampu membantu. Ini suara kecil dari keluarga korban bencana banjir, bencana longsor, bencana kelaparan di wilayah pedalaman dan pelosok di pemukiman Jamat, Kecamatan Linge, Kabupaten Aceh Tengah. Sudah 8 hari masyarakat terlantar di hutan, kelaparan, kehausan, kedinginan. Rumah hanya tinggal lantai. Banyak masyarakat yang mulai sakit dan tak mampu berdiri. Akses ke kota membutuhkan perjalanan 2 hari 2 malam berjalan kaki. Yang sehat saja belum tentu sanggup, apalagi yang sudah terpaku lemah. Satu-satunya cara bantuan masuk ke sana melalui udara, helikopter ataupun pesawat berkemampuan airdrop. Ingat, Indonesia punya itu semua. Tolong jangan memberikan alasan yang tidak masuk akal. Kami saja orang tolol bisa membayangkan, memikirkan gimana caranya bantuan bisa masuk. Masa kalian orang pintar yang duduk di pemerintahan memberikan alasan akses susah, akses sulit. Kami hanya minta satu, tolong gerakan bantuan sekarang sebelum suara kecil ini menjadi kabar kematian berikutnya. إلا تنصروه فقد نصره الله. Kapal tongkang Cina sedang muat kayu illegal logging untuk dibawa ke Cina. Presiden Xi Jinping berkata, "Saya bukan mencuri kekayaan Indonesia. Yang mencuri dan merampok kekayaan Indonesia adalah pejabat atau pemerintah Indonesia." Terlepas dari berita ini benar atau enggak, tapi logikanya masuk. Kalau ada kejadian seperti ini, jangan buru-buru nyalain pembeli. Pembelinya bayar toh. Salahkan penjualnya. Makanya kalau kejadian ini benar, cari siapa itu yang jual kayu itu. Jangan kasih lolos. Ketika bencana melanda Sumatera, Lampung bergerak cepat sejak awal. Atas perintah Gubernur Lampung, pemerintah Provinsi Lampung langsung mengirim relawan sejak hari ketiga pasca bencana. Hampir 2 minggu, pergerakan kemanusiaan ini terus berjalan. Dengan konsistensi dan kesiapsiagaan, pada Kamis 11 Desember, pemerintah Provinsi Lampung kembali memberangkatkan relawan dalam gelombang kedua. Di saat yang sama, PMI Lampung bahkan telah melaksanakan pemberangkatan relawan untuk ketiga kalinya. BPBD, PMI, relawan kemanusiaan, mahasiswa, hingga komunitas bergerak bersama dalam misi kemanusiaan. Mulai dari penyediaan air bersih, pembukaan akses komunikasi melalui Starlink, hingga memastikan masyarakat dapat menyampaikan kabar kepada keluarga. Ada yang bertugas di lapangan, ada pula yang bekerja memastikan sistem dan laporan berjalan. Semua saling melengkapi. Inilah Lampung, hadir dengan kerja nyata dan kepedulian. Relawan Lampung untuk Sumatera, gerak bersama untuk kemanusiaan. Subhanallah, inilah beberapa kejadian misterius tanda kebesaran Allah saat banjir di Sumatera terjadi. Mungkin kamu tidak akan percaya jika tidak melihatnya. Yang pertama, ada seekor harimau besar yang terlihat menaiki sebuah kayu atau seng yang terbawa arus banjir. Sungguh kasihan sekali. Betapa teganya orang-orang yang sudah menggunduli hutan, sampai hewan endemik pun bisa kemungkinan akan hilang. Yang kedua, kucing menolong anaknya. Masya Allah. Lihatlah perjuangan seorang ibu yang rela mempertaruhkan nyawanya demi anaknya selamat. Di tengah banjir besar, ambillah pelajaran dari kucing ini. Hormati ibu kita, bagaimanapun keadaannya. Semoga ibu kita masuk surga. Amin. Yang ketiga, seekor anjing terjebak di atas atap sebuah rumah. Namun tak disangka-sangka, ada seekor gajah besar menolongnya menggunakan belalainya. Masya Allah. Betapa besar kuasamu, sesama hewan pun ikut menolong. Kita sebagai manusia, jangan membiarkan saudara-saudara kita yang sedang kesusahan. Mari bantulah. Yang keempat adalah sebuah masjid rumah Allah, tempat ibadah umat muslim yang tetap berdiri kokoh di tengah lingkungan yang roboh. Masya Allah.
Inilah bukti bahwa kebesaran Allah itu nyata dan ada. Kalau kamu cinta Allah dan Nabi Muhammad, mari kita bersolawat. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Dari beberapa kejadian ini banyak sekali pelajaran yang bisa kita ambil. Di antaranya harus bisa menjaga lingkungan dimanapun kita berada, hormati orang tua terutama ibu kita yang sudah merawat dan menjaga kita sampai hari ini. Dan kita tidak boleh membiarkan saudara-saudara kita kesusahan. Mari kita bantu semampu kita, apapun yang kita punya, kita kerahkan. Dan terakhir, jangan lupakan ibadah, karena tidak ada lagi tempat kembali kecuali hanya kepada Allah. Hujan berpanjangan tiada henti, sungai melimpah air meninggi, rumah dan jalan ditenggelami, terputus jalan dan hubungan, terdengar halus rintiwan anak kecil dan orang tua, belia usaha sekeras tenaga mencari jalan untuk bertahan. Oh Tuhan, lindungi mereka yang sehelai sepinggang menahan derita. Anak menangis, ibu meribah, harapan tinggal nyawa yang ada. Demi aku tetaplah tabah, mari bersatu hadapi musibah. Walau banjir merenggut segalanya, kita bangkit semula bersama. Di malam gelap tanpa cahaya, hanya lilin jadi peneman. Jerit meminta tolong di udara, namun bantuan belum kedengaran. Gambar rumah hanyut di bawah arus, terdengar takbir dari surau kecil. Hati luluh melihat semua musnah, tinggal doa jadi penguat diri. Harga sembako melambung ke awan, yang tidak mampu mati kelaparan. Mana perginya kemanusiaan, ambil kesempatan dalam musibah. Demi aku tetaplah tabah, mari bersatu hadapi musibah. Walau banjir merenggut segalanya, kita bangkit semula bersama. Air perlahan surut meninggalkan luka, bumi retak menahan cerita. Di balik duka ada jiwa tersisa, masih percaya Tuhan
jaga. Banyak di sini korban-korban yang sakit hidup di sini. Tolong tim medis datang ke sini di Gampong apa tadi Pak? Bea Cukai Langkahan. Mohon warahmatullahi wabarakatuh. Untuk teman-teman relawan ini di Gampong tuh Pak. Bea Cukai Kecamatan Langkahan. Bea Cukai Kecamatan Langkahan. Mungkin banyak yang di jalan, banyak yang lewat dari jalan. Mereka lupa singgah ke sini. Sayang di sini Bapak ini tidak ada lagi rumah, boleh di video dek rumahnya. Rumahnya hancur. Bapak ini rumahnya nggak ada lagi, sekarang tinggal di sekolah. Kondisi anaknya sedang sakit, obat-obatan tidak ada. Kami mohon untuk tim medis, tolong bawa obat-obatan untuk korban. Banyak di sini, mungkin kita terlalu fokus ke atas Langkahan. Banyak di sini korban-korban yang sakit hidup di sini. Tolong tim medis datang ke sini di Gampong apa tadi Pak? Bea Cukai Langkahan. Mohon, kami mohon tolong datang untuk medis, terutama tolong lihat mereka. Baik, terima kasih Pak. Yang Pak mungkin Pak dirinya gampang. Mana lewat Pak? Hutan, gunung, sawah, lautan, Tuhan. Yesus. Percaya Tuhan, kuasa-Mu terjadi hari ini. Ibu sedang Yesus. merintih Haleluya. dan Percaya Tuhan. Serah kepada sini Tuhan. lihat ibu pertiwi, kami datang berbakti. Mari Bang. Oke, semangat. Terima kasih Tuhan, bersyukur. Kau baik, kau baik. Terima kasih Bapak, kau baik. Beberapa geng-gengnya itu meninggalkan berbagai orang-orang hari ini juga bermain di Aceh. Perizinan-perizinan yang di laut ini sudah diberikan semua. Ada 18 negara hari ini saya katakan ya, tidak pernah terbongkar di Aceh. Pusat selalu menyembunyikan semua data-data yang dibutuhkan oleh Aceh. Salah satunya Pak, 18 negara hari ini sudah mendaftar dan berinvestasi. Pak Jokowi dengan beberapa geng-gengnya itu meninggalkan berbagai orang-orang hari ini juga bermain di Aceh. Dan saya tidak melihat di masa Pak SBY. Pak Jokowi kan meletakkan banyak orang-orang yang pro ke beliau. Betul. Di SKK Migas, di Kementerian ESDM, di Kementerian Investasi, di Kementerian Menko Invest. Kelompoknya Pak Surya Paloh. Siap. Iya, iya. Dia juga punya kepentingan karena dia punya tambang batu bara nih di Aceh Barat, di Nagarraya. Dia juga punya tambang emas di Aceh Tengah. Aceh ini ada potensi yang ada di darat, batu bara misalkan, ya. Kemudian ada minyak gas, ada emas. Kalau kita lihat dari Aceh Jaya, kemudian Aceh Barat sampai ke Aceh Selatan itu ada urat nadi emas, ada nikel. Bahkan saya bilang ada potensi uranium yang merupakan bahan baku nuklir di situ. Itu bukan Fahrul Razi yang katakan, tapi Badan Tenaga Nuklir Nasional atau kita kenalnya Batan RI ya. Itu ada di mana? Ini saya kasih tahu, Aceh Tengah. Sementara di laut Aceh memiliki minyak gas. Ditemukanlah ada di Andaman Badi dan di Barat Selatan di blok Singkil dan di blok Melabuh. Kedua tangan saya memohon kepada Pak Prabowo, tolong ganti semua orang-orang yang ada di SKK Migas. Tolong ganti semua orang-orang yang ada di kementerian-kementerian yang tidak pernah menguntungkan Aceh. Kita mau kuat dalam bingkai NKRI, bukan bingkai NJRI, Negara Jokowi Republik Indonesia. Itu yang bahaya.